Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Mama Aras, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, NIM 091058042237. Saya akan membawakan materi kepartaian dan pemilu dalam sistem politik Indonesia. Baik, kita akan mulai. Pengertian partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitutif dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan mereka. Pengertian partai politik menurut para ahli. Menurut Zygmunt Naumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan dan yang mempunyai pandangan yang berbeda. Pengertian partai politik menurut Charles Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan mendasarkan penguasa ini memberikan kepada anggota partainya. Pengertian partai politik menurut George Badenhauser dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisasi untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatannya. Selanjutnya, fungsi partai politik. Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Menurut Rothhauger berpendapat bahwa fungsi partai politik yaitu: satu, partai berfungsi sebagai agen dari rekrutmen elit. Mereka melayani sebagai mekanisme besar untuk menyiapkan dan merekrut kandidat untuk jabatan politik. 2. Partai melayani sebagai agen dari agregasi kepentingan. Mereka bertindak sebagai penyaring di antaranya masyarakat dan negara, memutuskan untuk mana diizinkan melalui jaringan mereka. Selanjutnya adalah tipe partai politik. Tipologi partai politik adalah mengklasifikasikan partai politik berdasarkan kriteria seperti berdasarkan asas dan orientasi. Partai politik diklasifikasikan menjadi partai politik pragmatis, partai politik diskriminator, dan partai politik kepentingan berdasarkan komposisi dan fungsi. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, partai politik diklasifikasikan menjadi partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kepentingan tertentu, berasal dari pemeluk agama tertentu, dan berasal dari kelompok. Berdasarkan tujuan partai politik diklasifikasikan menjadi partai perwakilan kelompok, partai pembinaan bangsa, partai mobilisasi. Pembahasan selanjutnya adalah sistem kepartaian. Sistem satu partai. Jerzy J. Bias, seorang ahli politik kebijakan, membedakan sistem partai tunggal dalam tipe, yaitu sistem monopartai, di mana hanya ada satu partai yang secara resmi diizinkan untuk berdiri. Sistem partai dominan. Sistem partai dominan adalah sistem partai yang kompetitif dalam pengertian bahwa sejumlah partai kompetisi pada pemilu reguler dan populer, tapi dominasi oleh partai besar yang tunggal yang secara konsekuen menikmati periode kekuasaan yang panjang. Faktor yang mempengaruhi bertahannya sebuah partai politik. Sebuah partai politik yang bisa bertahan apabila mempunyai basis sosial yang berhubungan dengan Index of Heterogeneity
basis ideologi, basis material, infrastruktur, dan sebarang kader program kandidat. Selanjutnya adalah fungsi pemilu. 1. Sarana legislatif politik. 2. Sirkulasi kekuasaan. 3. Presentasi politik untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. 4. Implementasi kedaulatan rakyat. 5. Sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya adalah electoral process dan electoral law. Electoral law, aturan yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip pemilih. Split majority, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Electoral process, metode yang mentransfer suara kursi. Selanjutnya adalah tipe pemilihan umum. First past the post priority, sistem pemilihan jumlah suara terbesar yang memenangkan kursi atau pemilihan negara. Penggunaan Amerika, Inggris, Kanada, absolute majority system. Kemenangan dalam pemilihan adalah yang mengumpulkan suara 15% plus 1. Negara pengguna adalah Perancis. Selanjutnya adalah sistem pemilu distrik. Keunggulan, wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungannya dapat lebih erat, mendorong ke arah integrasi partai, berkurangnya jumlah partai dan meningkatkannya kerjasama antar partai, sederhana dan mudah diselenggarakan. Selanjutnya adalah sistem pemilihan distrik. Kelemahan, kurang perhitungan partai kecil dan golongan minoritas apabila jika tersebar di berbagai daerah pemilihan. Kurang representasi partai kandidat yang kalah akan kehilangan suara pendukungnya. Catatan bagi dua sistem pemilu. Sistem distrik cenderung menghasilkan sistem dua partai kecuali terdapat partai ketiga yang kuat di daerah tertentu. Sistem distrik cenderung diterapkan dalam masyarakat yang memiliki homogenitas masyarakat yang tinggi.